Selamat datang kembali di channel kita bersama, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan yang tak lekang oleh zaman. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin. Malam yang tak pernah tidur. Bayangkan di tengah malam yang sepi saat semua orang terlelap, ada satu sosok yang matanya tetap terbuka. Bukan karena ia tak bisa tidur, tapi karena ada yang menyuruhnya untuk berjaga. Udara terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang tak boleh terucap. Bagi kebanyakan orang, malam hanyalah waktu untuk istirahat. Namun bagi mereka yang terlahir di Weton Wage, malam adalah gerbang yang membuka dunia lain. Dunia yang tak kasat mata, penuh bisikan, bayangan, dan tanda-tanda yang tak akan pernah dimengerti oleh orang biasa. Wage adalah salah satu weton yang memiliki anugerah luar biasa, mampu melihat apa yang orang lain tak sanggup lihat. Tapi anugerah ini bukan tanpa batas. Ada aturan yang diwariskan dari leluhur, aturan yang keras dan mutlak. Kau boleh melihat, tapi jangan sekali-kali berbicara. Sebab begitu aturan ini dilanggar, bukan hanya hidupnya yang berubah, tapi nasib seluruh keluarganya bisa terjerat kutukan yang berjalan turun-temurun. Ini bukan dongeng atau mitos murahan. Ini adalah rahasia yang selama ratusan tahun dijaga ketat dalam budaya Jawa. Indra keenam dan larangan leluhur. Weton Wage dikenal memiliki indra keenam yang sangat peka. Sejak kecil, banyak yang lahir di weton ini mengalami kejadian ganjil, mendengar langkah kaki di lorong kosong, melihat sosok berdiri di sudut kamar saat semua lampu padam, atau bahkan bermimpi bertemu orang yang sudah lama meninggal dan keesokan harinya kejadian di mimpi itu benar-benar menjadi nyata. Orang tua mereka sering berpesan, "Kowe, ojo sembarangan ngomong nek wero opo-opo. Ojo takon, ojo cerita, simpenen. Kamu jangan sembarangan bicara kalau melihat sesuatu. Jangan bertanya, jangan bercerita, simpan saja." Larangan ini bukan tanpa alasan. Bagi orang Wage, kata-kata adalah pemicu. Sekali rahasia dunia gaib terucap tanpa izin, maka penghalang antara alam manusia dan alam mereka akan terbuka. Beban dalam diam. Yang membuatnya semakin menyeramkan adalah orang Wage tidak bisa memilih kapan kemampuan itu aktif. Terkadang saat sedang berjalan santai di pasar, tiba-tiba mereka melihat sosok tanpa wajah di antara kerumunan. Kadang saat makan malam bersama keluarga, tiba-tiba ada bayangan lewat di belakang kursi. Namun, hanya mereka yang bisa melihatnya. Bagi orang biasa itu mungkin sekadar hayalan, tapi bagi Wage itu adalah kenyataan pahit yang harus mereka telan dalam diam. Banyak yang akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang tenang, pendiam, bahkan terlihat dingin. Bukan karena sombong, tapi karena mereka menyimpan beban penglihatan yang tidak bisa dibagikan. Bayangkan jika Anda memiliki kunci untuk melihat semua rahasia di balik dunia ini, tapi kunci itu sekaligus menjadi belenggu. Anda bisa melihat wajah seseorang yang akan meninggal dalam waktu dekat, mendengar rintihan dari rumah kosong, atau tahu siapa yang akan mendapat musibah besar, tapi Anda dilarang memberitahu mereka. Inilah dilema orang Wage. Mereka hidup di antara dua dunia seperti penjaga pintu yang tak pernah bisa melangkah masuk sepenuhnya, namun juga tak pernah bisa keluar sepenuhnya. Pelajaran dari masa lalu.
Setiap kali mereka mencoba melanggar larangan leluhur, hukumannya tidak main-main. Sakit aneh yang tak bisa dijelaskan dokter, kegagalan beruntun dalam usaha, hingga hilangnya orang yang dicintai secara mendadak. Ada cerita yang diwariskan turun-temurun di sebuah desa di Jawa Tengah tentang seorang pria wage yang sering memberitahu orang-orang tentang penglihatan gaibnya. Awalnya ia dikagumi karena ketepatannya, namun lama-kelamaan ia menjadi sombong. Suatu malam, ia menceritakan penampakan sosok di dekat sumur tua kepada seluruh warga. Esoknya, sumur itu berbau busuk dan airnya berubah hitam. Tak lama kemudian, keluarganya mengalami kesialan bertubi-tubi, panen gagal dan ternak mati. Tetua desa hanya berkata singkat, leluhurnya marah, ia melanggar pantangan wage. Orang wage tahu bahwa mata mereka adalah jendela dua dunia. Mereka bisa melihat kebaikan yang datang, tapi juga keburukan yang mengintai. Itulah sebabnya mereka cenderung mengamati lebih banyak daripada berbicara. Mereka tahu satu kata yang salah bisa memanggil sesuatu yang tidak diinginkan. Maka jika Anda bertemu seseorang yang lahir di weton wage dan ia tampak diam ketika orang lain heboh membicarakan hal gaib, jangan pernah menganggap mereka tidak tahu apa-apa. Bisa jadi merekalah satu-satunya orang di ruangan itu yang benar-benar tahu apa yang sedang mengintip dari kegelapan. Mereka hanya memilih untuk tidak mengatakan apapun demi melindungi semua orang di sekitarnya. Wage bukan sekadar weton, melainkan benteng terakhir yang menjaga keseimbangan antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Sebagaimana pepatah lama mengatakan, wage sing kebacut ngomong, bakal kebacut ngalami. Wage yang terlanjur bicara, akan terlanjur mengalami akibatnya. Artinya, jika orang wage melampaui batas dengan membicarakan apa yang ia lihat, maka nasib buruk yang ia ucapkan akan berbalik menghampirinya. Menurut kepercayaan lama, dunia gaib memiliki penjaga informasi yang disebut Bawono Tengah. Penjaga ini tidak suka jika rahasianya dibocorkan tanpa izin. Semakin seseorang mampu menjaga rahasia penglihatannya, semakin ia dipercaya oleh alam untuk menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, semakin ia ceroboh, semakin berat konsekuensi yang harus ia tanggung. Inilah alasan mengapa banyak orang wage tumbuh menjadi pribadi yang sangat hati-hati dalam berbicara. Mereka belajar mengolah kata, memisahkan antara yang harus diucapkan dan yang harus disimpan rapat dalam batin. Jika kita perhatikan, orang wage jarang terlibat dalam gosip atau pembicaraan yang membongkar rahasia orang lain. Banyak yang mengira itu adalah sifat pendiam alami, padahal sebenarnya itu adalah bentuk pengendalian diri agar tidak membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Bagi mereka, setiap kata punya bobot dan setiap cerita punya konsekuensi. Maka jangan heran jika suatu saat Anda bercerita soal penampakan aneh kepada orang wage dan ia hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi. Bisa jadi, ia tahu jauh lebih banyak dari yang Anda kira, namun ia memilih diam demi keselamatan semua pihak. Kisah Surya, undangan yang tak sengaja. Kisah ini berawal dari sebuah desa di kaki gunung, di mana kisah-kisah mistis masih hidup dalam percakapan sehari-hari. Di sana tinggal seorang pemuda bernama Surya, seorang kelahiran weton wage. Sejak kecil, Surya dikenal berbeda. Ia sering menunjuk ke sudut rumah yang kosong dan berkata ada seorang kakek yang duduk di sana. Ibunya, seorang wanita Jawa Tulen yang paham primbon, selalu mengingatkan, "Nak, kalau kamu lihat sesuatu, cukup simpan di hati, jangan diomongkan sembarangan."
Surya tumbuh menjadi remaja cerdas, namun rasa ingin tahunya sangat besar. Ia memiliki satu kelemahan, ia mudah tergoda untuk menceritakan pengalaman anehnya agar terlihat istimewa di mata teman-temannya. Sifat inilah yang membawanya pada kejadian yang tak terlupakan seumur hidup. Suatu malam di pos ronda, Surya melihat sosok wanita berkebaya putih lusuh dengan rambut panjang melayang di jalan setapak. Meski darahnya berdesir dan teringat pesan ibunya, suasana santai membuatnya tergoda untuk pamer. Ia berbisik, "Kalian lihat tidak? Di ujung jalan itu ada perempuan kebaya putih, rambutnya sangat panjang." Teman-temannya menoleh, tapi tak melihat apapun. Mereka tertawa, mengira Surya hanya menakut-nakuti. Namun, Pak Darmo, seorang sesepuh desa yang duduk di pojok, wajahnya mendadak pucat pasi. Ia menatap tajam Surya dan berkata lirih, "Nak, kamu baru saja memanggilnya." Bayangan di balik cermin. Saat pulang sendirian, suasana desa mendadak sunyi mencekam. Suara jangkrik hilang, digantikan suara langkah kaki yang mengikuti Surya. Tepat di telinganya, sebuah bisikan halus terdengar, "Kamu lihat aku, kan?" Surya berlari ketakutan. Sesampainya di kamar, saat ia mengunci pintu dan menoleh ke cermin, sosok wanita kebaya putih itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu tersenyum tipis dan berkata pelan, "Kalau sudah lihat, jangan bilang-bilang. Tapi kamu sudah terlanjur." Lalu, ia menghilang. Sejak malam itu, hidup Surya berubah menjadi teror. Surya akhirnya dibawa ke seorang sesepuh spiritual. Ia dinasihati dengan tegas bahwa kemampuan itu bukan untuk dipamerkan. Meski telah dilakukan ritual pembersihan, sesepuh itu mengingatkan bahwa pintu yang sudah dibuka tidak akan pernah bisa tertutup sepenuhnya. Hingga kini, Surya tetap bisa merasakan tatapan dari sudut gelap setiap kali ia lengah, seolah sosok itu menunggu ia kembali melanggar jalan. Filosofi energi Wage, angin dan air. Menurut Primbon Jawa, weton Wage memiliki kombinasi angka yang membentuk pancar kuat, titik pusat yang menghubungkan manusia dengan jagat gaib. Orang tua Jawa menggambarkan kepekaan Wage seperti telinga kelelawar. Mereka menangkap sinyal yang tidak terdengar oleh orang biasa. Wage dikaitkan dengan elemen angin dan air. Angin membawa bisikan, sementara air membawa pantulan. Itulah sebabnya orang Wage sering mendapat firasat lewat mimpi atau intuisi yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan kebohongan bahkan sebelum lawan bicara selesai berbicara. Namun, ada sisi berat dari anugerah ini. Kepekaan yang terlalu tinggi membuat orang Wage mudah mengalami kelelahan, bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara energi karena terus-menerus menyerap getaran dari lingkungan sekitarnya. Apakah Anda merasa memiliki kepekaan seperti Surya? Atau mungkin Anda sering mengalami mimpi yang menjadi kenyataan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan mari kita diskusikan cara menjaga gerbang batin tersebut agar tetap selaras. Bayangkan diri Anda seperti radio yang selalu menangkap semua siaran. Tidak hanya siaran yang jernih, tetapi juga yang penuh gangguan. Inilah gambaran orang yang lahir dengan pasaran Wage. Jika tidak pandai menjaga diri, mereka bisa kewalahan oleh banyaknya frekuensi energi yang mereka tangkap. Itulah sebabnya leluhur Jawa memberi mereka aturan yang ketat. Larangan berbicara sembarangan.
Jika melihat atau merasakan sesuatu, jangan sembarangan bicara, apalagi di depan orang yang tidak mengerti. Kata-kata adalah kunci. Begitu diucapkan, kunci itu membuka pintu yang mungkin sulit ditutup kembali. Mengapa larangan ini begitu keras? Menurut kepercayaan Jawa, setiap kali seorang wage menceritakan apa yang ia lihat di alam halus, ia secara tidak sadar merekam dirinya di mata makhluk tersebut. Makhluk itu akan mengingatnya, bahkan mungkin mengikuti jejak energinya. Inilah yang menyebabkan gangguan sering terjadi setelah mereka melanggar larangan tersebut. Antara berkah dan gangguan. Kepekaan ini tidak selalu berujung buruk. Kadang, ia menjadi awal hubungan yang saling menghormati antara manusia dan makhluk gaib. Namun, jika makhluk tersebut berniat buruk, seseorang bisa mengalami mimpi buruk berulang, sakit tanpa sebab medis, atau kejadian aneh yang menguras tenaga. Uniknya, Primbon menyebutkan bahwa kepekaan wage bisa menjadi berkah luar biasa jika diarahkan dengan benar. Banyak orang wage sukses menjadi tokoh spiritual, peramal, atau pengobatan alternatif. Ada pula yang menggunakan intuisi tajamnya untuk sukses di bidang bisnis karena mampu membaca peluang dengan sangat akurat. Wage itu seperti obor di malam gelap, terang, tapi juga mengundang datangnya ngengat. 7 tanda wage sedang diawasi. Bagi orang yang lahir di weton wage, dunia tak kasat mata sering memberi sinyal bahwa mereka sedang diperhatikan. Berikut adalah tanda-tanda utamanya. 1. Merinding tiba-tiba, bukan karena dingin, melainkan sensasi mendadak di tengkuk atau punggung seolah ada yang berdiri di belakang. 2. Suara di tempat sepi, mendengar langkah kaki di atap, pintu berderit, atau bisikan yang terlalu jelas. Orang wage biasanya juga merasakan emosi di balik suara tersebut. 3. Mimpi yang terlalu nyata, bermimpi bertemu sosok tak dikenal dengan detail wajah, bau, dan sentuhan yang masih terasa nyata saat terbangun. Ini dianggap sebagai pertemuan langsung di alam bawah sadar. Langkah menjaga diri, pagar gaib. Untuk menjaga keseimbangan, orang wage disarankan melakukan langkah-langkah berikut. Menjaga ucapan. Berbicaralah seperlunya di tempat yang ramai, secara gaib, hutan, makam, rumah kosong. Ucapkan salam tanpa menantang. Membangun pagar gaib, melalui doa dan amalan. Bayangkan cahaya putih menyelimuti tubuh dari kepala hingga kaki sebelum tidur. Menghindari waktu rawan, kurangi aktivitas di luar rumah saat menjelang tengah malam, malam 1 suro, atau saat gerhana. Nyandeng bumi. Selaras dengan alam rutin berjalan tanpa alas kaki di atas tanah atau rumput pada pagi hari untuk menetralkan beban batin dan menyeimbangkan aura. Jangan pamer, jangan menggunakan kemampuan untuk kesombongan atau mencari keuntungan pribadi yang berlebihan, karena hal itu akan memperlemah pelindung spiritual. Mencari bimbingan, belajar dari sesepuh atau guru spiritual agar bisa memahami batas-batas kemampuan tanpa kehilangan kehidupan normal. Perjanjian sunyi. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa wage bukan sekadar PK. Mereka adalah mata yang dipinjamkan agar alam gaib bisa mengintip dunia manusia. Mata boleh terbuka, namun mulut harus terkunci rapat. Diamnya mereka adalah tanda hormat pada keseimbangan alam. Ingatlah, saat Anda menatap mereka, mereka juga menatap balik dan mengingat wajah Anda untuk waktu yang lama.
Berhati-hatilah dengan ucapan, karena setiap suara yang keluar akan meninggalkan jejak. Apakah Anda lahir di weton Wage dan pernah merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan? Silakan bagikan pengalaman dan kota asal Anda di kolom komentar.